Hai sahabat nurse, kita dari kelompok 3 kali ini akan membahas tentang acute kidney disease atau AKD. Adapun anggota kelompok 3 yaitu apa itu acute kidney disease? Yuk simak bersama. Pada kondisi ini, ginjal mengalami kelainan, baik secara struktur maupun fungsi, sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. AKD ini merupakan fase transisi antara cedera ginjal akut atau AKI menuju baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari acute kidney disease atau AKD. Nah, AKD ini adalah kondisi gangguan pada ginjal yang bersifat subakut, yaitu terjadi dalam rentan waktu sekitar 7 hingga 90 hari setelah adanya cedera ginjal akut atau AKI maupun gangguan ginjal lainnya. Nah, pada kondisi ini ginjal mengalami kelainan baik pada kondisi ini, ginjal mengalami kelainan baik secara struktur maupun fungsi, sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. AKD ini merupakan fase transisi antara cedera ginjal akut atau AKI menuju Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada etiologi dari AKD. Nah, untuk etiologi AKD ini terjadi dalam tiga mekanisme. Yang pertama ada pada tahap prerenal, di mana prerenal ini merupakan masalah yang terjadi sebelum darah mencapai parenkim ginjal. Dengan mekanismenya, ginjal kan sangat bergantung ya pada tekanan darah sistemik untuk melakukan filtrasi. Nah, pada kondisi seperti sepsis ataupun hipovolemia, volume darah itu efektif menurun drastis. Dampaknya, terjadilah penurunan tekanan perfusi ke arteri renalis yang mengakibatkan hipoperfusi renal, sehingga ginjal mengalami kekurangan oksigen atau iskemia karena dorongan darah yang membawa nutrisi tidak mencukupi untuk menggerakkan mesin filtrasi. Sehingga struktur ginjal yang awalnya masih utuh ataupun sehat, nah fungsinya ini jadi berhenti karena suplai darahnya itu tidak adekuat. Lalu mekanisme yang kedua itu ada intrarenal, di mana masalah ini itu terletak pada kerusakan struktural struktural langsung di dalam jaringan ginjal itu sendiri, di bagian nefron dan juga tubulus. Nah, mekanismenya ini penyebab paling umumnya adalah akut tubular nekrosis. Hal ini bisa terjadi ketika sel-sel tubulus terpapar zat toksik seperti obat-obatan nephrotoksik yang dengan dosis yang tinggi. Lalu juga atau akibat kondisi prerenal yang tadi ya iskemia yang dibiarkan terlalu lama. Dampaknya terjadilah kematian sel epitel tubulus secara masif karena unit fungsionalnya ini rusak. Maka ginjal ini tidak mampu lagi menyaring sampah metabolisme atau mengatur keseimbangan elektrolit. Lalu, mekanisme yang ketiga adalah postrenal. Nah, masalah ini terjadi pada saluran kemih kita setelah urin diproduksi oleh ginjal. Mekanismenya, adanya hambatan fisik pada saluran keluar seperti kalkuli ataupun batu ginjal, massa tumor, atau hipertrofi prostat. Nah, dampaknya, hambatan ini menyebabkan urin terakumulasi dan meningkatkan tekanan hidrostatik secara retrograd atau adanya tekanan balik menuju ginjal. Sehingga tekanan yang tinggi ini akan menekan jaringan ginjal, menusuk nefron, dan juga menyebabkan pembengkakan yang disebut hidronefrosis. Itu dia untuk etiologi AKD. Selanjutnya ada patofisiologi AKD. Nah, teman-teman, untuk patofisiologi AKD ini biasanya yang pertama itu karena ada kondisi presipitasi atau pemicu utama. Nah, AKD biasanya dimulai dari masalah di luar ginjal seperti dehidrasi berat, hipovolemia, ataupun sepsis, infeksi sistemik. Nah, pada dehidrasi, volume cairan dalam pembuluh darah ini menurun, sementara pada sepsis, pembuluh darah justru melebar atau vasodilatasi, dan aliran darah jadi tidak terdistribusi dengan baik. Akibatnya, tekanan darah turun nih, terjadi atau hipotensi, dan kondisi hemodinamik jadi tidak stabil, sehingga aliran darah ke organ-organ yang penting itu, termasuk ginjal, ikut terganggu. Dari terjadinya kondisi presipitasi, maka terjadilah hipoperfusi renal atau penurunan aliran darah ke ginjal. Nah, karena tekanan darah turun, tadi otomatis aliran darah ke ginjal ini juga berkurang kan? Nah, ginjal yang sangat bergantung pada aliran darah ini jadi tidak mendapat suplai yang cukup nih. Kan tubuh kita sebenarnya mencoba mengatasi ini dengan mengaktifkan mekanisme kompensasi seperti RAAS ya dan vasokonstriksi. Namun, kalau misalnya kondisi ini berlangsung lama,
Maka mekanisme kompensasi ini tidak lagi efektif sehingga terjadilah hipoperfusi renal yang menetap atau penurunan aliran darah ke ginjal. Selanjutnya, terjadilah iskemia jaringan ginjal atau kekurangan oksigen seluler. Nah, saat aliran darah ke ginjal kita berkurang, maka suplai oksigen ke jaringan ginjal, terutama kepada tubulus, itu juga ikut menurun. Akibatnya, sel mengalami hipoksia yang berlanjut menjadi iskemia, sehingga metabolisme yang tadinya aerob berubah menjadi anaerob, dan produksi energi atau ATP turun drastis. Padahal kan sel tubulus butuh energi besar untuk menjalankan fungsinya. Sehingga dari terjadinya iskemia jaringan ginjal yang kekurangan oksigen seluler ini, terjadilah gangguan metabolisme sel dan kerusakan struktural. Nah, karena ATP-nya menurun, banyak sel fungsi yang jadi terganggu, antara lain seperti pompa ion, natrium, kalium, dan ATPase tidak bekerja secara optimal. Nah, natrium air masuk ke dalam sel dan menjadi sel yang membengkak gitu. Selnya jadi bengkak. Lalu, kalsium dalam sel ini meningkat sehingga memicu enzim yang merusak sel. Selain itu, si struktur penopang selnya ini mulai rusaklah. Maka terjadilah hubungan antar sel ini melemah. Sehingga sel yang mulai kehilangan bentuk dan kekuatannya ini, hilanglah bentuk dan kekuatannya. Lalu terjadilah nekrosis di sel tubulus dan slogging atau pelepasan sel. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut secara terus-menerus, sel-sel tubulus itu akan mengalami kerusakan berat sehingga akan mati. Karena struktur penopangnya rusak, maka sel akan kehilangan daya lekatnya dan sel akhirnya akan terlepas ke dalam lumen tubulus. Sehingga sel yang terlepas ini bercampur dengan protein dan sisa-sisa sel lainnya. Karena terjadinya pelepasan sel, maka terjadilah obstruksi intratubular atau sumbatan di dalam tubulus. Nah, sel-sel yang terletak tadi tidak langsung keluar, tetapi justru satu, menumpuk di dalam tubulus, dua, membentuk sumbatan. Akibatnya apa? Akibatnya aliran urin kita terhambat, lalu tekanan di dalam tubulus meningkat. Ibaratnya kayak saluran air yang tersumbat oleh kotoran. Maka ketika terjadinya sumbatan, terjadilah terjadi kerusakan dinding tubulus sehingga si dinding tubulus ini tuh membuat strukturnya itu tidak lagi utuh. Maka terjadilah filtrat yang tadinya sudah terbentuk malah bocor keluar dan masuk lagi ke jaringan sekitar dan pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya produksi urin kita menurun atau oliguria yang biasa kita sebut atau kita ketahui. Nah, sehingga zat sisa-sisa tadi itu tidak jadi dibuang keluar tubuh gitu. Maka karena terjadinya kebocoran balik, terjadilah penurunan glomerular filtration rate, di mana gabungan dari beberapa kondisi seperti sumbatan di tubulus, vasokonstriksi pembuluh darah, tekanan balik di dalam ginjal, menyebabkanlah GFR ini turun drastis. Sehingga artinya kemampuan ginjal untuk menyaring darah menurun signifikan. Maka karena proses filtrasinya terganggu, ureum dan kreatinin kita menumpuk di dalam darah. Selain itu, terjadi juga nih kelebihan cairan atau edema, gangguan elektrolit seperti hiperkalemia, gangguan asam basa, asidosis metabolik. Sehingga dampaknya ke seluruh tubuh apa? Penumpukan zat sisa-sisa tadi dan gangguan keseimbangan itu akhirnya menimbulkan gejala klinis seperti mual, muntah, sesak nafas, pembengkakan, penurunan kesadaran. Nah, pada tahap ini, gangguan ini tuh sudah tidak hanya di ginjal saja, tapi mempengaruhi seluruh tubuh. Selanjutnya adalah tanda dan gejala yang akan dijelaskan oleh Ayu. Maka kepada Ayu dipersilahkan. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala AKD. Yang pertama itu ada perubahan urin atau oliguria. Kenapa sih bisa nyampe terjadi perubahan urin? Karena pada kondisi ini fungsi ginjal mengalami penurunan sehingga tidak mampu menyaring darah secara optimal. Akibatnya produksi urin menjadi berkurang dan juga pasien biasanya mengeluarkan urin dalam jumlah sedikit atau oliguria. Bahkan pada kondisi yang lebih berat sekalipun bisa tidak mengeluarkan urin sama sekali
atau anuria. Hal ini tuh bisa menjadi salah satu tanda bahwa fungsi ginjal sedang terganggu. Yang kedua itu ada retensi cairan atau edema. Nah, karena ginjal tidak dapat membuang kelebihan cairan dengan baik, jadi cairan akan menumpuk di dalam tubuh, sehingga kondisi ini menyebabkan pembengkakan atau edema, yang umumnya terlihat pada kaki, pergelangan kaki, tangan, maupun wajah. Selain itu, penumpukan cairan juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan secara tiba-tiba. Yang ketiga itu ada gangguan elektrolit atau hiperkalemia. Nah, ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, termasuk kalium pada AKD. Kadar kalium dalam darah dapat meningkat atau hiperkalemia. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu irama jantung dan berisiko menyebabkan komplikasi yang serius. Dan yang keempat itu ada gejala uremia atau mual dan muntah. Karena ginjal tidak dapat membuang zat sisa metabolisme, zat-zat tersebut akan menumpuk dalam darah atau uremia. Penumpukan ini dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti mual, muntah, tidak nafsu makan, dan tubuh terasa lemas. Pada kondisi yang lebih berat bisa juga menyebabkan bau napas yang tidak sedap. Dan yang kelima itu ada manifestasi neurologis atau penurunan kesadaran. Kenapa sih bisa terjadi penurunan kesadaran? Karena penumpukan zat toksik dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem saraf. Pasien dapat mengalami gangguan kesadaran seperti mudah mengantuk, bingung, sulit diajak berkomunikasi, hingga penurunan kesadaran. Dan yang terakhir itu ada tanda kardiopulmonal atau sesak napas. Nah, kenapa bisa terjadi sesak napas? Karena ginjal tidak bisa membuang cairan dengan baik, sehingga cairan menumpuk di dalam tubuh. Kalau jumlah semakin banyak, cairan tersebut bisa sampai ke paru-paru dan menyebabkan edema paru. Nah, penumpukan cairan ini tidak hanya terjadi di jaringan tubuh saja, tetapi juga di paru-paru, sehingga mengganggu proses pertukaran oksigen. Jadi, akibatnya pasien akan mengalami sesak napas, napas menjadi lebih cepat, atau terasa berat saat bernapas. Selanjutnya itu ada penata laksanaan medis yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Jota. Baik, selanjutnya yaitu ada penata laksaan medis. Di sini dibagi menjadi dua, ada terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Di terapi farmakologi yang pertama yaitu ada optimalisasi cairan atau fluid challenge. Nah, di sini diberikan cairan infus untuk melihat apakah ginjalnya masih bisa merespon atau tidak. Kalau urin bertambah berarti ginjalnya masih bisa bekerja. Yang kedua yaitu ada koreksi elektrolit pemberian kalsium, glukonat, dan insulin dekstrosa. Nah, di tindakan ini dilakukan saat kalium tinggi. Nah, insulin ini bisa membantu memasukkan kalium ke dalam sel, sedangkan kalsium glukonat ini melindungi jantung supaya tidak terjadi gangguan irama jantung. Lalu yang ketiga ada terapi diuretik, pemberian obat pemicu kencing atau furosemid. Nah, obat ini tuh digunakan untuk membantu pengeluaran cairan lewat urin, terutama jika pasiennya mengalami kelebihan cairan atau bengkak. Yang terakhir yaitu ada renal dosing adjustment. Nah, jadi semua obat itu harus disesuaikan dosisnya karena ginjal tidak bisa menyaring dengan baik. Tujuannya supaya obat tidak menumpuk dan menjadi racun. Lalu ada terapi non-farmakologi atau tindakan dan suportif. Nah, di sini yang pertama ada tindakan hemodialisis atau cuci darah. Nah, tindakan ini tuh dilakukan jika pasiennya sudah berat, seperti kelebihan cairan, gangguan elektrolit, atau penumpukan racun yang tidak bisa diatasi dengan obat. Lalu yang kedua ada manajemen nutrisi resiliensi. Jadi asupan makanannya diatur supaya tidak memperberat kerja ginjal, terutama protein dan juga elektrolit. Lalu yang ketiga yaitu restriksi cairan. Nah, cairan juga dibatasi sesuai jumlah urin yang keluar supaya tidak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Lalu yang terakhir dari tindakan terapi non-farmakologi yaitu ada monitoring keselamatan. Jadi dipantau terus-menerus grafik jantung dan jumlah urinnya tiap jam untuk melihat perkembangan kondisi pasien.
Baik, selanjutnya yaitu ada penatalaksaan medis. Di sini dibagi menjadi dua, ada terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Di terapi farmakologi yang pertama yaitu ada optimalisasi cairan atau fluid challenge. Nah, di sini diberikan cairan infus untuk melihat apakah ginjalnya masih bisa merespon atau tidak. Kalau urin bertambah berarti ginjalnya masih bisa bekerja. Yang kedua yaitu ada koreksi elektrolit pemberian kalsium, glukonat, dan insulin dekstrosa. Nah, di tindakan ini dilakukan saat kalium tinggi. Nah, insulin ini bisa membantu memasukkan kalium ke dalam sel, sedangkan kalsium glukonat ini melindungi jantung supaya tidak terjadi gangguan irama jantung. Lalu yang ketiga ada terapi diuretik, pemberian obat pemicu kencing atau furosemid. Nah, obat ini tuh digunakan untuk membantu pengeluaran cairan lewat urin, terutama jika pasiennya mengalami kelebihan cairan atau bengkak. Yang terakhir yaitu ada renal dosing adjustment. Nah, jadi semua obat itu harus disesuaikan dosisnya karena ginjal tidak bisa menyaring dengan baik. Tujuannya supaya obat tidak menumpuk dan menjadi racun. Lalu ada terapi non-farmakologi atau tindakan dan suportif. Nah, di sini yang pertama ada tindakan hemodialisis atau cuci darah. Nah, tindakan ini tuh dilakukan jika pasiennya sudah berat seperti kelebihan cairan, gangguan elektrolit, atau penumpukan racun yang tidak bisa diatasi dengan obat. Lalu yang kedua ada manajemen nutrisi resiliensi. Jadi asupan makanannya diatur supaya tidak memperberat kerja ginjal, terutama protein dan juga elektrolit. Lalu yang ketiga yaitu restriksi cairan. Nah, cairan juga dibatasi sesuai jumlah urin yang keluar supaya tidak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Lalu yang terakhir dari tindakan terapi non-farmakologi yaitu ada monitoring keselamatan. Jadi dipantau terus-menerus grafik jantung dan jumlah urinnya tiap jam untuk melihat perkembangan kondisi pasien. Baik, selanjutnya yaitu pengkajian yang akan dijelaskan oleh Nabila Alifia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengkajian pada pasien dengan AKD. Karena kita fokus pada klien gawat darurat, jadi kita menggunakan metode initial assessment. Nah, pengkajian dibagi menjadi dua tahap, yaitu primary survey dan secondary survey. Pada primary survey, kita menggunakan pendekatan A, B, C, D, E. Pertama, airway dan breathing. Kita mengecek jalan nafas dan suara nafas pasien. Perlu diwaspadai adanya bunyi nafas tambahan seperti ronhi serta tanda nafas akibat edema paru. Pertama, airway dan breathing. Kita mengecek jalan nafas dan suara nafas pasien. Perlu diwaspadai adanya bunyi nafas tambahan seperti ronhi serta tanda sesak nafas akibat edema paru. Kedua, circulation. Kita memantau kondisi jantung dengan EKG dan memperhatikan tanda-tanda shock atau infeksi berat. Pada AKD perlu diwaspadai hiperkalemia yang dapat memengaruhi irama jantung. Ketiga, disability, yaitu menilai tingkat kesadaran menggunakan GCS. Penurunan kesadaran bisa terjadi akibat penumpukan zat sisa atau uremia yang memengaruhi otak. Keempat, exposure, yaitu melakukan pemeriksaan menyeluruh seperti melihat adanya edema atau bengkak pada tubuh, serta memantau suhu untuk mendeteksi infeksi. Selanjutnya, pada secondary survey, dilakukan evaluasi lanjutan, meliputi monitoring hasil laboratorium seperti kadar kreatinin, ureum, dan elektrolit untuk melihat fungsi ginjal. Kemudian dilakukan pemantauan keseimbangan cairan dengan mencatat intake dan output serta berat badan harian. Selain itu, dilakukan pemeriksaan penunjang seperti USG atau ronsen untuk melihat adanya obstruksi. Dan terakhir, mengkaji riwayat penyakit serta penggunaan obat-obatan, terutama obat yang bersifat nefrotoksik. Baik, selanjutnya yaitu diagnosa yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Zulfa Zakiyatissania. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya kita ke diagnosa. Nah, di sini ada 3 diagnosa yang kita ambil. Yang pertama yaitu
ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Nah, diagnosa ini diambil sebagai prioritas utama karena pada AKD ini terjadi hiperkalemia yang dimana kadar kalium yang tinggi ini dapat mengganggu aktivitas listrik jantung. Jadi, jika tidak segera ditangani, kondisi ini tuh bisa menyebabkan henti jantung secara mendadak. Lanjut, diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Diagnosa ini muncul karena adanya penumpukan cairan akibat gangguan ginjal yang dapat masuk ke paru-paru sehingga proses pertukaran oksigen bisa terganggu. Jadi jika kondisi ini berlanjut, maka pasien dapat mengalami gagal nafas. Diagnosa yang terakhir yaitu hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Nah, diagnosa ini terjadi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan cairan dengan baik. Nah, sehingga terjadilah penumpukan cairan di dalam tubuh. Kondisi ini menjadi penyebab utama munculnya gangguan pada jantung. Baik, selanjutnya intervensi pasien AKD. Intervensi yang pertama yaitu perawatan jantung. Pada pasien AKD, jantung berada dalam ancaman karena kadar kalium yang melonjak. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan pompa jantung agar tidak terjadi henti jantung mendadak. Observasinya, monitor irama jantung untuk melihat adanya perubahan irama, terutama gelombang T yang tinggi. Tekanan darah dan nadi secara rutin karena beban cairan yang berlebih membuat jantung bekerja sangat berat. Lalu anjurkan pasien bed rest untuk meminimalkan kebutuhan oksigen jantung. Lalu anjurkan beraktivitas secara bertahap dan lapor jika ada nyeri dada dan kolaborasi pemberian obat seperti kalsium glukonat untuk menstabilkan otot jantung dari serangan kalium. Intervensi yang kedua yaitu pemantauan respirasi. Intervensi ini difokuskan untuk mengatasi kondisi paru-paru yang tenggelam akibat edema paru, agar oksigen tetap bisa diserap oleh tubuh. Pantau frekuensi kedalaman dan upaya napas, auskultasi atau dengarkan suara napas secara berkala. Jika terdengar suara ronhi, itu tandanya cairan sudah masuk ke jaringan paru. Dan monitor saturasi oksigen untuk memastikan jaringan tidak kekurangan oksigen. Lalu anjurkan posisi semi-Fowler atau Fowler. Posisi ini memanfaatkan gaya gravitasi agar cairan di paru turun ke bawah, sehingga area atas paru punya ruang lebih luas untuk menghirup oksigen. Jelaskan juga tujuan dan prosedur pemantauan, lapor jika sesak bertambah, dan kolaborasi pemberian oksigen tambahan. Intervensi yang ketiga yaitu manajemen hipervolemia. Intervensi ini untuk mengelola banjir cairan di seluruh tubuh akibat ginjal yang tidak mampu melakukan filtrasi atau penyaringan. Periksa tanda-tanda edema di kaki atau wajah serta peningkatan tekanan vena leher. Timbang juga berat badan setiap pagi pada jam yang sama sebagai indikator paling akurat adanya penumpukan cairan. Lalu catat juga intake dan output cairan secara ketat per jam. Lalu batasi asupan cairan dan garam, dan ajarkan cara mencatat asupan cairan, lapor jika BB naik lebih dari 1 kilo dalam sehari, dan kolaborasi pemberian diuretik untuk merangsang sisa-sisa sel ginjal agar mau mengeluarkan air kencing. Lalu segera lakukan koordinasi untuk tindakan hemodialisis
guna membuang cairan secara mekanik. Baik, selanjutnya terapi diet yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada terapi diet untuk pasien AKD. Kenapa sih pasien AKD diperlukan terapi diet? Yaitu untuk memperlambat progresivitas penyakit, mengurangi akumulasi racun uremik, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit akibat menurunnya fungsi ginjal. Nah, ada apa aja sih terapi diet untuk pasien AKD? Yang pertama ada target kalori. Hanya dibutuhkan 25-35 kcal per kilogram berat badan per hari, yaitu untuk mengurangi proses katabolisme. Nah, yang kedua itu untuk retraksi protein terkendali, hanya dibutuhkan 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Yaitu yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yaitu memonitoring cairan elektrolit, yaitu dengan menstop asupan tinggi kalium dan natrium. Nah, yang terakhir ada untuk mengoptimalisasi pemenuhan nefron, itu diantaranya untuk menggunakan pendekatan pembatasan asam amino sulfur. Nah, selanjutnya ada terapi diet untuk pasien AKD. Kenapa sih pasien AKD diperlukan terapi diet? Yaitu untuk memperlambat progresivitas penyakit, mengurangi akumulasi racun uremik, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit akibat menurunnya fungsi ginjal. Nah, ada apa aja sih terapi diet untuk pasien AKD? Yang pertama ada target kalori. Hanya dibutuhkan 25-35 kcal per kilogram berat badan per hari, yaitu untuk mengurangi proses katabolisme. Nah, yang kedua itu untuk retraksi protein terkendali, hanya dibutuhkan 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Yaitu yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yaitu memonitoring cairan elektrolit, yaitu dengan menstop asupan tinggi kalium dan natrium. Nah, yang terakhir ada untuk mengoptimalisasi pemenuhan nefron, itu diantaranya untuk menggunakan pendekatan pembatasan asam amino sulfur. Nah, selanjutnya ada terapi diet untuk pasien AKD. Kenapa sih pasien AKD diperlukan terapi diet? Yaitu untuk memperlambat progresivitas penyakit, mengurangi akumulasi racun uremik, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit akibat menurunnya fungsi ginjal. Nah, ada apa aja sih terapi diet untuk pasien AKD? Yang pertama ada target kalori. Hanya dibutuhkan 25-35 kcal per kilogram berat badan per hari, yaitu untuk mengurangi proses katabolisme. Nah, yang kedua itu untuk retraksi protein terkendali, hanya dibutuhkan 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Yaitu yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yaitu memonitoring cairan elektrolit, yaitu dengan menstop asupan tinggi kalium dan natrium. Nah, yang terakhir ada untuk mengoptimalisasi pemenuhan nefron, itu diantaranya untuk menggunakan pendekatan pembatasan asam amino sulfur.